Islamiyah. Jangan tinggalin majelis taklim ini keberkahan dunia wal akhirat. Ini keberkahan dunia wal akhirat. Ini nggak bisa kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Para habaib, para kiai, para asatidzah yang begitu banyak hadir di tengah kita, kita doakan guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, wabil khusus Habib dan Mahbub wal Habib Hasan bin Ja'far Segaf wal Habib Ali bin Abdurrahman al-Habsi, dan juga para habaib lainnya, para kiai, para asatidzah. Saudara, mudah-mudahan salawat yang tadi kita baca insya Allah bukan hanya sekedar syafaat baginda Nabi, dosa-dosa kita pun juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita seyakin-yakinnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru minas salati alayya fa inna salatakum alayya maghfiratun lizunubikum." Perbanyaklah oleh kalian membaca salawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, karena sesungguhnya salawat yang kalian baca untuk aku maghfiratun lizunubikum, itu akan menghapuskan dosa-dosa kita semua insya Allah. Al-Imam Al-Hafiz Zainuddin Al-Malibari dalam satu kitab klasik yang beliau tulis, yaitu Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, di dalam kitab itu diceritakan satu kisah. Konon di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang anak muda yang selalu bergelimangan dengan dosa, dengan perbuatan maksiat, sampai-sampai masyarakat merasa resah dengan kehadiran anak muda ini. Anak muda ini selalu berbuat dosa, anak muda ini selalu berbuat maksiat, tidak pernah melaksanakan perintah-perintah daripada Nabi Musa alaihissalam, sehingga masyarakat menjuluki anak muda ini dengan sebutan daripada sampah masyarakat. Al-Imam Zainuddin Al-Malibari dalam kitab itu menuliskan, anak muda ini umurnya tidak panjang, kemudian meninggal dunia. Ketika anak muda ini meninggal dunia, kemudian masyarakat pada saat itu bingung untuk bagaimana mengurusi jenazah itu, termasuk daripada Nabi Musa. Apakah anak muda ini harus kita hormati sebagaimana lazimnya jenazah yang lain? Apakah dia harus dimandikan? Apakah dia harus dikafankan? Atau langsung kita kuburkan? Apakah jenazah ini, sementara dia adalah orang yang suka berbuat dosa, dia suka berbuat maksiat, tidak pernah taat perintah Allah dan perintah Nabi Musa pada saat itu? Akhirnya diputuskanlah oleh karena itu masyarakat dengan Nabi Musa memutuskan, anak muda yang suka berbuat maksiat ini, anak muda yang selalu berbuat dosa ini tidak perlu dihormati, tidak perlu dimuliakan jenazahnya, tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafankan, dan tidak perlu dikuburkan. Langsung buang saja ke laut. Begitulah keputusan pada masyarakat pada saat itu. Alhasil singkat cerita, ini jenazah kemudian pada saat itu akan dilemparkan ke laut untuk dimakan oleh ikan-ikan pada saat itu. Ketika jenazah ini akan dilemparkan ke laut, Allah berfirman kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Ya Musa, mandikan jenazah itu, kafatkan dan kuburkan jenazah itu. Kata Nabi Musa, ya Rabb, mohon maaf ya Allah, anak muda ini tukang maksiat. Anak muda ini selalu berbuat dosa, tidak pernah mengikuti perintah-perintahmu, tidak pernah mengikuti perintah-perintahku. Dia selalu membuat resah masyarakat. Biarkan kami lemparkan jenazah ini ke laut. Lagi-lagi Allah perintahkan kepada Nabi Musa, Musa, mandikan jenazah itu, kafankan dan kuburkan jenazah itu. 3 kali Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan itu kepada Nabi Musa. Alhasil Nabi Musa pun mengikuti perintah itu.
Kemudian jenazah itu dimandikan, jenazah itu dikafankan, dan jenazah itu dikuburkan. Setelah selesai dikuburkan, kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabbi, biizzatika wa jalalika, ya Allah, demi kemuliaanmu, demi keagunganmu, apa keistimewaan anak muda ini sehingga engkau hormati dia? Padahal anak muda ini selalu berbuat dosa, padahal anak muda ini selalu berbuat maksiat, dia meresahkan masyarakat, dia tidak pernah taat perintah-perintahmu. Kenapa engkau hormati dan engkau muliakan dia? Apa keistimewaan anak muda ini? Kata Nabi Musa kepada Allah. Saudara, apa kata Allah kepada Nabi Musa? Dituliskan oleh Syekh Zainuddin Al-Balibari dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Kata Allah, ya Musa, benar anak ini selalu berbuat dosa dan berbuat maksiat. Betul, anak muda ini tidak pernah taat perintah-perintahku. Betul, anak muda ini meresahkan masyarakat. Tapi ketahuilah oleh engkau, wahai Musa, anak muda ini pernah satu hari ketika dia dalam keadaan sadar, tidak berbuat dosa dan tidak berbuat maksiat, pernah satu hari di dalam rumahnya, kemudian anak muda itu mengambil kitab yang aku turunkan kepada engkau, yaitu kitab Taurat. Kemudian dibuka kitab Taurat itu, ternyata pada saat dia buka, di situ ada kisah Sayyidina Muhammad. Diceritakan tentang betapa ada nanti, kata Allah kepada Nabi Musa di dalam kitab Taurat, nanti aku akan turunkan itu seorang nabi, seorang rasul, dan aku jadikan dia sebagai penutup para nabi dan para rasul, dan aku beri nama nabi itu dengan Muhammad, maka bersolawatlah engkau kepada Muhammad. Anak muda itu membaca ada perintah untuk bersolawat, kemudian keluar dari mulutnya, Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Allah, itulah yang aku menyebabkan aku hormati dia, karena dia bersolawat kepada kekasihku Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pada zaman itu Nabi Muhammad sudah ada belum? Halo? Belum. Assalamualaikum. Pada zaman itu Nabi Muhammad udah ada belum? Udah ada belum? Ini yang berselawat kepada saat itu apakah umatnya Nabi Muhammad atau umatnya Nabi Musa? Yang berselawat umatnya Nabi Muhammad apa umatnya Nabi Musa? Umatnya Nabi Musa. Kalaulah umatnya Nabi Musa berselawat kepada Allah, dihormati oleh Allah, bagaimana kalau seandainya yang membaca salawat itu adalah umatnya Nabi Muhammad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad wa dhkuru salata ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang mulia kita hormati Habibana Akhil Mahbub Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Imam Al-Qutub Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, kabulin cita-citanya. Kiai kita, guru kita, orang tua kita, Kiai Lutfi Jawari, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang cita-citakan beliau kabul, dan apa yang dipetik dari ilmu yang tadi kita mendapatkan cahaya dari Nabi kita Muhammad SAW. Saya nggak panjang lebar di tempat ini, cukup apa yang diucapkan oleh Kiai Lutfi Jawari, bagaimana yang diucapkan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, syauqin ila darul Habib Muhammadin. Kita ini mesti punya rasa kepada Rasulullah SAW ini, bukan cuma dikala baca maulid aja, dikala ada majelis-majelis yang mana disebut Rasulullah aja, tapi setiap waktu detik kita selalu ada, harus di hati kita ini rasa kepada Rasulullah SAW, karena dengan rasa itulah kita akan menyambung kepada Rasulullah. Sebagaimana kakek beliau Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Ali Kuitang, beliau ajarkan dari kampung ke kampung maulid adab. Intinya apa? Intinya satu, biar orang kampung ini dapat daripada pandangan Nabi besar Maulana Muhammad. Sehingga Jakarta semuanya, siapa yang nggak kenal Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi? Semua yang ada di Jakarta ini kenal Rasulullah, berkahnya Habib Ali Kuitang. Satu aja yang diajarkan Habib Ali adalah cinta kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Terima kasih kepada Sahibul Bait Kiai Nur Fasih dan putra beliau. Semoga perkumpulan ini bisa menyambungkan kita kepada para wali Allah
yang bukan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa 'amidna bi tariqatihim wal mu'afidhi min al-fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله وبركاته بقول وفعله الحبيب حسن ibn Ja'far ibn Umar bin Ja'far As-Saddaq. Kita doakan, angkat tangan semuanya, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Allah kabulkan hajat dunia akhirat beliau, Allah jaga beliau dengan sebaik-baiknya penjagaan. Allah wafatkan beliau kelak dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal. Guru mulia kita, murabbi kita juga Habiban al-Mahbub Al-Habib Ali ibn Abdul Rahman ibn Muhammad ibn al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Abdul Rahman bin Abdullah Al-Habshi. Kita doakan beliau juga panjang umur, sehat wal afiat. Kita kabulkan hajat dunia akhirat kalau Allah wafatkan beliau kelak dalam kalau udah kelar jangan cuci tangannya, jangan ditampar, syukron.
Ya